Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtafiati Zahrok, guru SMP Negeri 21 Kota Malang, CGP Angkatan 7 kelas 146A. Bapak Ibu yang berbahagia, perkenankan kami akan menyampaikan demonstrasi kontekstual tentang modul 1.4 mengenai budaya positif dalam penerapan segitiga restitusi. Terima kasih yang tak terkira kami sampaikan kepada Ibu Retna Irawati sebagai fasilitator dan Ibu Eko Sulistiawati sebagai pengajar praktik yang selalu mendampingi kami dalam melakukan pembelajaran di kegiatan CGP. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Segitiga restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Pada penerapan segitiga restitusi memiliki langkah-langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, dan yang ketiga adalah validasi tindakan yang salah. Kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait dengan penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama mengenai siswa yang melakukan perundungan kepada temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Siapa ya? Saya Farel, Bu. Oh iya, masuk ya. Baik, Bu. Ya, Rel. Ini Bu, saya mau kasih. Oh iya, terima kasih ya. Saya lupa, tidak saya bawa. Terima kasih ya, Rel. Iya, Bu. Loh, Rel, jangan pergi dulu. Wajahmu kenapa kok kusut nggak seperti biasanya? Tadi saya habis marah-marah ke KD, Bu. Saya bentak-bentak di kelas. Oh gitu. Duduk dulu. Ya, gimana ceritanya tadi? Kok sampai nggak seperti biasanya? Saya tadi habis dituduh Bu sama KD. Katanya saya tidak ikut sholat berjamaah. Oh begitu. Iya. Terus gimana kondisi kelas? Tadi di kelas kami, Bu, karena saya tersulut emosi. Emosi. Oh gitu. Iya. Kira-kira ada informasi tambahan nggak dari apa yang kamu sampaikan ini? Mungkin teman-teman seperti apa? Atau kamu seperti emosinya? Mungkin hal itu memang karena kamu memang benar-benar emosi kondisinya. Tapi di sini Bu Zara tidak itu ya, tidak ingin mencari siapa yang salah gitu ya. Tapi di sini kita paling enggak sama-sama mencari solusi yang enak untuk Farel itu seperti apa. Baik, Bu. Saya tadi emosi gara-gara tadi saya dituduh sama dia tidak ikut sholat berjamaah. Oh gitu. Padahal sebenarnya saya hanya terlambat. Oh gitu. Iya, tadi sebenarnya saya hanya terlambat karena tadi ada banyak sekali antrian duduk sama kebetulan juga airnya mati. Oh mungkin karena kamu terlambat akhirnya dia tidak melihat kamu ya ketika sholat berjamaah itu pastinya yang banyak hal ya alasan yang sampai membuat kamu melakukan hal tersebut. Iya, Iya. iya, Bu. Ya saya paham apa yang menjadi tindakanmu itu ya, pasti itu menjadi sebuah alasan yang paling tidak saya pun juga melakukan itu ketika saya emosi ya. Iya, Iya. Tetapi kamu tahu kan apa yang kamu lakukan itu merugikan orang lain? iya. Iya, sampai bahkan kamu bentak-bentak dia di kelas. Nah, tindakanmu itu bisa jadi merugikan pertemanan gitu ya. Iya. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan sekolah. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum kamu lakukan. Kira-kira tunjukkan yang terkait dengan keyakinan itu. Kita harus saling menghormati dengan orang lain seperti halnya kita menghormati diri kita sendiri. Nah, iya, saya senang sekali kamu bisa menyampaikan demikian dan bahkan kamu meyakini tentang saling menghormati bahkan dengan teman, termasuk salah satunya dengan kadek itu. Kira-kira yang kamu lakukan dengan kadek dengan membentak itu sesuai dengan keyakinanmu tidak? Tidak. Oh tidak. Namun kamu melakukan itu ya dengan membentak-bentak. Apakah sikapmu itu menghormati orang lain? Tidak. Oh tidak. Tapi dengan marah, mohon maaf, biasanya merasa puas ya. Iya, Bu, saya sangat puas dengan
dengan meluapkan itu itu. tadi ya. Iya. Menurut ibu ada cara untuk meluapkan itu ya, meluapkan emosi tanpa harus dengan marah-marah terus membentak-bentak. Kira-kira menurut pendapat ibu benar atau enggak? Benar Bu, ya ternyata yang saya bilang itu salah. Oh salah, iya. Harusnya saya tidak harus seperti itu. Karena Uh-uh. itu dapat menimbulkan pertemanan saya juga menjadi renggang. Oh gitu ya, iya iya iya. Eh, Kira-kira kamu ingin memperbaikinya tidak? Ya sangat ingin, Oh ingin. ingin memperbaiki. Iya. Terus kira-kira kamu ingin yang seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga lebih menghormati teman serta ya lebih bertanggung jawab lah. Oh gitu ya. Iya. Waduh, kata kunci bertanggung jawab, menghargai teman ini yang luar biasa ini yang menurut Bu Zahro ini luar biasa. Kira-kira ketika kamu sudah melakukan itu, rasanya bagaimana ya, Rel? Ya nyaman aja sih Bu, karena ya saya bisa memperkuat tali silaturahmi dengan teman, juga saya bisa saling menghormati dan menghargai dengan teman saya. Alhamdulillah luar biasa. Dengan jawabanmu yang seperti ini, Rel ya. Kira-kira apa yang kamu lakukan dengan kejadian yang tadi, Rel? Mungkin saya akan segera meminta maaf kepada kakek Uh-uh. dan juga berjanji akan tidak mengulangi hal tersebut. Ternyata kamu luar biasa loh, Rel. Memang kamu itu sangat luar biasa bisa menyelesaikan ini dengan baik, dan saya yakin itu tunjukkan selesaikan dengan kadek tanpa itu adalah benar-benar dari kamu sendiri dengan tulus. Baik Bu. Iya. Baik. Ya. Maaf ya, Baik Bu. saya Iya. sudah menyita waktumu. Terima Iya. kasih jurnalnya Iya, sudah Bu. mengantarkan di Bu Zahro. Terima kasih ya Bu. Iya. Saya pamit kembali ke kelas Iya, dulu. semangat ya, Rel ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dan berikut ini adalah penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua mengenai siswa yang mengganggu teman yang sedang mengerjakan tugas. Masuk. Ya, silakan dulu. Ya. Ya, mumpung di kelas sepi, anak-anak sudah istirahat. Silakan. Silakan duduk. Ya. Saya hanya konfirmasi saja. Tadi waktu saya piket, kamu sedang ada masalah apa? Kok tadi sepertinya bertengkar dengan Rahel? Apa benar? Benar Bu. Saya bertanya dengan Ada apa? Kalau boleh ibu saya tahu. saya menyerobot HP-nya untuk melihat tugasnya. Oh begitu. Mengapa kamu lakukan itu? Saya hanya ingin melihat tugasnya di Google Classroom. Oh begitu. Ya. Apakah kamu tahu sebenarnya dengan sikapmu yang seperti itu, akhirnya Rahel mengeluarkan kata-kata lebih? Iya. Oh, berarti dari sini ada masalah ya dengan dirimu. Iya. Baiklah. Saya di sini tidak mencari siapa yang salah ya. Kamu nggak usah takut nanti saya marah atau apa, tidak. Saya di sini tidak mencari siapa yang salah. Tapi kita di sini sama-sama berpikir ya, gitu ya, terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan masalahmu ini biar tidak berlarut-larut. Paling tidak seperti itu. Paham maksudnya ya? Iya Bu. Paling enggak banyak cara sebenarnya bagaimana cara meminjam HP kepada teman, tidak harus dengan menyerobot. Yang ibu lihat tadi sepertinya kamu menyerobot gitu ya. Iya betul. Alasannya tadi? Hanya ingin melihat tugasnya. Oh ya, kalau begitu sekarang kita membicarakan terkait dengan keyakinan yang ada di kelas dan di sekolah kita. Kira-kira kalau dikaitkan dengan keyakinan, perilaku apa yang belum sesuai? Bersikap baik sama orang lain, terus sama menghargai orang lain juga. Oh, luar biasa. Sebenarnya kamu tahu ya, Ril ya. Ini waduh, ini Bu Zahro harus ini. Sebenarnya kamu tahu ya, ini Bu Zahro senang sekali ketika kamu bisa menyampaikan demikian, bahwa kamu sudah meyakini ternyata kita harus menghargai, menghormati teman lain. Tapi dengan perilakumu yang tadi sempat menyerobot HP-nya Rahel, itu kira-kira sesuai tidak untuk menghargai atau tidak dengan teman? Tidak. Oh, tidak sesuai. Kamu ingin memperbaikinya atau tidak? Iya. Ini. Oh, berniat untuk memperbaiki ya? Iya. Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa ya? Lil, kalau Bu Zahro boleh tahu. Saya ingin menjadi orang yang lebih baik dan peduli sama orang yang lain.
Oh, kalau dengan sikapmu tadi lebih peduli dan menghargai gitu ya? Iya. Oh iya, luar biasa. Dan dengan menghargai itu bentuk tanggung jawab ya, Lil, ya. Kalau saya melihatnya dari kamu seperti itu. Bagaimana rasanya ketika kamu bisa melakukan itu, menghargai, bertanggung jawab? Rasanya seperti apa? Ya nyaman saja sih Bu, bisa meningkatkan silaturahmi sama semua teman, Wow, termasuk juga Rahel. iya, 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 benar-benar. Baiklah. Sekarang apa yang bisa kamu lakukan? Dengan kamu tadi kan sudah menyampaikan, saya sebenarnya itu pengen Bu nyaman kalau saya itu bisa menghargai teman. Kira-kira dengan kondisi kejadian itu, apa yang bisa kamu lakukan? Saya akan menemui Rahel dan meminta maaf atas kesalahan saya tadi. Wah ya, bagus. Tapi sekiranya kamu mengulanginya tidak? Tidak. Alhamdulillah. Baiklah kalau gitu. Ulil, udah nggak usah takut dengan Bu Zaro ya. Saya hanya mau konfirmasi saja dan saya harap kamu tidak mengulanginya lagi. Iya. Ya, terima kasih ya. Iya. Silakan menemui Rahel untuk minta maaf. Nanti saya juga konfirmasi pada Rahel. Iya. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Inilah tanggapan murid dari kasus 1 dan kasus 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farel Islami dari kelas 97. Setelah berbincang dengan Bu Zahra, saya tidak merasa diintimidasi ataupun dimarahi. Malah sangat senang karena saya didorong untuk menyelesaikan masalah saya dengan Kadek. Dan penyelesaian itu dari saya dan bukan dari Bu Zahra. Jika saja semua permasalahan pelanggaran di sekolah dapat diselesaikan seperti ini, maka akan muncul dari siswa sendiri tentang kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ulil Albab dari kelas 94. Saya sangat senang ketika berbicara dengan Bu Zahra kemarin untuk menyelesaikan permasalahan saya dengan Rahel. Karena Bu Zahra membuat saya menyadari kesalahan saya tanpa memarahi ataupun mengintimidasi. Seandainya saja pelanggaran di sekolah dapat diselesaikan dengan cara seperti ini, maka saya yakin siswa akan memahami tentang pentingnya kesadaran dalam menerapkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih. Demikian pemaparan dari kami tentang penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.